Baik, saya akan jelaskan tutorial cara penggunaan dari ITM. Kita mulai dengan user 12345. Nah, user ini kita analogikan sebagai pengguna dari aset IT. Misal katakanlah dia bagian keuangan, bagian SDM, atau katakanlah dari kasir ya, atau dari gudang A, gudang B. Bisa kita buatkan juga masing-masing user ini dengan nama masing-masing, atau per unit, per bagian itu satu akun gitu. Itu bisa. Misalnya masuknya usernya nanti kita bikin kasir, passwordnya 12345. Nah, itu bebas. Itu bisa kita lakukan. Nah, saat ini dengan dengan peran atau role ini kita gunakan user ya, pengguna. Yang mana pengguna ini yang akan melakukan membuat tiketing, melakukan pelaporan bahwa terjadi minta bantuan di suatu komputer yang rusak misalnya. Nah, kita bisa tambahkan ya, jadi user tadi login ya. Nah, tinggal tambahkan. Nah, judulnya misalnya PC rusak. PC sering mati mendadak. Nah, seperti ini ya. Jadi maksud dari judul pengajuan ini, maksud dia untuk menginformasikan ya, judul dia untuk menginformasikan ke katakanlah ke departemen IT itu apa. Nah, misal judulnya ini, PC sering mati dan mendadak gitu ya. Ini secara umum. Nah, nanti kan dari IT yang melakukan pengecekan dan melacak PC ini loh yang rusak. Nah, seperti itu. Nah, apakah diperlukan segera? Nah, ini bisa diubah oleh user, apakah ini segera atau tidak. Katakanlah kalau segera, ini urgent misalnya. Jadi bisa dibuat ya. Kemudian nama pengajunya di sini. Ini konsepnya adalah metodenya tagging ya, penandaan. Jadi ketika kita ingin menambahkan di sini bebas ya, bebas menambahkan. Nah, begitu setelah kita buat dia akan nempel di database itu. Nama pengaju katakanlah Andini misalnya ya. Kita ketik lalu klik biru ini. Nah, dia akan seperti ini ya. Kalau seperti ini dia udah bisa. Kalau misalnya bukan Andini misalnya, kita hapus saja nih. Nah, tapi dia hanya satu ini ya, satu kata. Misalnya nama pengajunya Febri, misal seperti ini. Klik pengaju. Nah, untuk unit pengaju ini bisa ditambahkan ya. Yang nambah nanti ada di akunnya admin IT. Nah, itu bisa ditambahkan. Nah, ini konsepnya adalah rumah sakit atau klinik atau puskesmas nih. Kayak gini biasanya nih. Ada arena poliklinik, IGD. Nah, katakanlah yang lapor ini kasir ya. Lalu simpan. Nah, kemudian dari sisi kasir ini membuat paraf ya. Siapa tadi namanya? Febri. Nah, ini harus ketik lagi ya, Febri. Kemudian kita tanda tangan di paraf aja nih. Gitu ya. Paraf atau batal silahkan dibatalkan, kalau dibersihkan seperti ini. Nah, dibersihkan ulang. Nah, lalu paraf. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita masih belum tahu nih. Kita lihat di sini statusnya masih baru ya. Kalau sudah dikerjakan nanti akan berubah di sini. IT yang merubah. Kemudian yang mengerjakan nih belum tahu nih siapa. Yang merubah adalah admin IT. Nah, sekarang kita lanjutkan ke akunnya admin ya. Admin IT. Admin ini nanti bisa dirubah.
Misalnya dari IT-nya ya dibuat per satu akun, misal IT-nya ada 3 misal, dibuat aja satu-satu per nama. Nah, masuk. Nah, jadi dari IT ini ada ada tiket nih gitu ya. Ada tiket. Di sini tiketing enggak muncul ya. Ini hanya kegiatan harian yang muncul di sini. Nah, untuk memunculkan di sini biar ketahuan bahwa ada yang melakukan request. Nah, ini harusnya sudah muncul ya. Kita buat dulu. Nah, laporan. Jadi laporannya itu tiketing. Ini hanya sekali ya. Hanya sekali tiketing, misalnya ikonnya tiket, kemudian di menu kah mau dimunculkan, jangan di dashboard ya. Jika tidak ada maka kosong. Tampilan di penghitung iya. Nah, di menu tajuk juga iya. Simpan. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Tuh, ada tiketing nih, 5 ya. Nah, ini tiketing. Kegiatan harian di bawah, ini tiketing. Ya. Ini tiketing. Nah, selanjutnya dari kita tindak nih. Nah, PC sering mati mendadak nih yang 5 nih. Ini kan yang kemarin-kemarin ya. Atau yang tadi yang teman-teman buat. Nah, selanjutnya sesuai dengan SOP, sesuai dengan SOP ini bisa diedit oleh IT, ditindak oleh IT nih. Nah, ini PC sering mati mendadak. Nah, jadwal pelaksanaan nih bisa langsung hari ini, kemudian sekarang jam berapa? Jam 19 ya, 19 katakanlah nanti ya jam 8 ya. Ini 19.57 misalnya. Jam 8.00 saya ke sana misal. Kemudian ya, kemudian gradingnya ini harus segera nama aset. Nah, di sini. Nah, dari sisi IT ini harus mengetek aset mana yang rusak gitu. Aset mana nih? Misal tadi kan kasir ya. PC kasir 1, PC kasir 2 misal. Nah, ini bisa di-tag nih. Tujuannya adalah untuk mendeteksi PC ini yang sering bermasalah atau PC mana yang tidak sering bermasalah. Nah, ini bisa nanti dijadikan data bahwa misal PC ini sering